teman-teman, itu tadi perjalanan kami melakukan observasi kemampuan berbahasa Indonesia ke SDN Waker, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama dosen pengampu. Jadi, nama dosen pengampu kami adalah Ibu DRA Siti Rohana Haryana Intiana MPD selaku pengampu Pendidikan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, nama-nama rekan kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, M. Holis Taptazono dengan NIM E1E024100257. Saya Muhammad Rizka Pratama dengan NIM E1E0241060. Saya Helsidia Nintami dengan NIM E1E024102441. Saya Laura Puspasari dengan NIM E1E0241026. Saya Nadia Katrunada dengan NIM E1E0241025. Jadi teman-teman, bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah dasar? Mari simak penjelasan berikut ini. Baik, materi yang pertama, adapun penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di lingkungan sekolah. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi lisan maupun tulisan secara formal, jelas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaannya mencerminkan kemampuan berbahasa serta membentuk karakter, santunan, dan pola pikir yang logis. Menurut Jadidah et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu dan media komunikasi resmi, sehingga siswa harus dibiasakan menggunakannya sejak dini. Sedangkan menurut Nuryana tahun 2024 menyatakan bahwa keberhasilan pembiasaan sangat bergantung pada keteladanan dan efektivitas guru dalam penggunaan berbahasa Indonesia di sekolah. Jadi, adapun tantangannya di sini yaitu pengaruh bahasa daerah, budaya lokal, dan media sosial yang dapat menghambat pembiasaan bahasa formal jika tidak diarahkan dengan baik. Jadi, adapun ciri-ciri berbahasa yang baik dan jelas yaitu yang pertama, sopan, jelas, sesuai dengan norma, tidak bercampur dengan bahasa daerah atau bahasa gaul, dan digunakan secara efektif dan efisien. Adapun permasalahan umum penggunaan bahasa Indonesia khususnya kelas 5 SDN Waker Kabupaten Lombok Tengah. Jadi permasalahan umum yang pertama yaitu pengaruh bahasa daerah dalam percakapan. Selanjutnya permasalahan umum yang kedua, tidak memahami kaidah bahasa baku. Dan yang ketiga, kurangnya keteladanan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, terpengaruh dengan bahasa di media sosial. Yang kelima, tidak percaya diri menggunakan bahasa formal. Dan yang terakhir atau yang keenam, minimnya latihan dalam konteks nyata. Adapun strategi pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di SDN Waker. Yang pertama itu jelas guru sebagai teladan berbahasa. Yang kedua, kegiatan bermain peran atau role play. Yang ketiga, menulis dialog atau cerita pendek. Yang keempat, melibatkan orang tua untuk pembiasaan di rumah. Yang kelima, apresiasi bagi siswa yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang keenam atau yang terakhir, gunakan media interaktif seperti video, audio, kuis, ataupun podcast. Sekian. Bagaimana sih penguasaan bahasa Indonesia baku dalam konteks formal? Mari simak video ini. Materi kedua yaitu penguasaan bahasa Indonesia baku dalam konteks formal. Adapun ragam bahasa yang mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku secara resmi, seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia disingkat dengan PUEBI. Bahasa Indonesia digunakan dalam situasi resmi seperti pembelajaran di kelas, penulisan surat resmi, laporan karya ilmiah, pidato, dan kegiatan administratif lainnya. Ciri-ciri kalimat baku, logis atau bisa diterima oleh akal sehat, yaitu tidak ada pemborosan kata, hubungan antara kalimat harus padu agar tidak sesuai terjadi kesalahan penafsiran, kesesuaian struktur kalimat, ketidaktepatan penulisan tanda baca, dan ketidaktepatan penulisan huruf kapital. Adapun permasalahan umum dalam penggunaan bahasa baku khususnya kelas 5 di SDN Waker Kabupaten Lombok Tengah, yang pertama yaitu sulit membedakan baku dan tidak baku, dan yang kedua yaitu minimnya pemahaman terhadap kaidah PUBI, dan yang ketiga yaitu pengaruh media sosial dan bahasa gaul, dan yang keempat yaitu kurangnya paparan terhadap teks resmi atau bahan bacaan buku, dan yang terakhir itu yang kelima, kurangnya kesadaran terhadap pentingnya bahasa baku.
Adapun strategi pembinaan penggunaan bahasa Indonesia baku, yang pertama yaitu latihan perbaikan kalimat tidak baku, dan yang kedua yaitu analisis teks baku dan tidak baku, dan yang ketiga yaitu kegiatan menulis surat resmi, dan yang keempat yaitu pengenalan daftar kata baku dan tidak baku, dan yang terakhir dan yang kelima penerapan rubrik penilaian berbasis EYD. Bagaimana sih pemahaman kalian tentang teks naratif dan teks deskriptif? Mari simak video berikut ini. Selanjutnya, materi ketiga yaitu pemahaman dan pengenalan jenis-jenis teks naratif dan teks deskriptif. Yang pertama, adapun teks naratif, yaitu menyajikan cerita atau peristiwa secara kronologis, baik itu nyata ataupun tidak nyata, yang biasa kita sebut fiksi atau non-fiksi. Nah, tujuan teks naratif di sini yaitu untuk menghibur, menyampaikan pesan formal, dan menggugah emosi. Ciri-cirinya meliputi tokoh, konflik, alur cerita, dan gaya bahasa yang naratif. Selanjutnya, ada teks deskriptif, yaitu menggambarkan objek, tempat, atau suasana dengan detail. Tujuan teks ini yaitu memberi gambaran rinci agar pembaca dapat merasakan apa yang diceritakan. Ciri-cirinya meliputi konkret, deskriptif, dan fokus pada rincian indrawi. Adapun permasalahan umum, khususnya dalam kelas 5 SDN Wakar, Kabupaten Lombok Tengah, yang dimana permasalahannya itu: 1. Bingung membedakan tujuan teks. Yang kedua, struktur dan ciri-ciri bahasa sering tertukar. Yang ketiga, hanya menghafal teori namun kurang pengalaman langsung. Nah, yang terakhir, minim media visual dan metode yang menarik. Dari permasalahan tersebut timbullah strategi yang kami lakukan atau yang kami berikan kepada kelas 5 SDN Wakar khususnya. Yang pertama, analisis langsung contoh teks. Nah, yang kedua, latihan mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks. Yang ketiga, menulis teks dari gambar. Teks ini berupa naratif maupun deskriptif. Nah, yang keempat, menggunakan media digital atau scrapbook. Yang terakhir, pendekatan proyek berbasis pengalaman nyata. Bagaimana sih kemampuan menyusun dan menjelaskan teks prosedur? Mari simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, materi keempat yaitu kemampuan menyusun dan menjelaskan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri teks prosedur yaitu yang pertama, kalimat perintah atau imperatif, langkah-langkah yang berurutan, kata kerja aktif, konjungsi kronologis seperti lalu, kemudian, dan setelah itu, serta disertai waktu, tempat, dan cara dan struktur sistematis yang terdiri dari tujuan, alat, langkah, dan penutup. Adapun permasalahan umum teks prosedur khususnya kelas 5 SD SDN Wakar Kabupaten Lombok Tengah, yaitu yang pertama, langkah-langkah tidak logis atau tidak runtut. Yang kedua, alat atau bahan tidak dicantumkan lengkap. Yang ketiga, kalimat perintah dan kata kerja aktif belum konsisten. Yang keempat, siswa tidak memahami struktur teks. Yang kelima, kurangnya motivasi dan minat menulis. Adapun strategi pembelajaran teks prosedur yaitu yang pertama, praktik langsung dari kegiatan nyata atau misalnya menanam, membuat minuman. Yang kedua, model kooperatif script atau belajar berpasangan. Yang ketiga, buat video tutorial sederhana. Yang keempat, menulis dari gambar urutan. Dan yang terakhir, gunakan format kerangka atau tujuan, alat, langkah, dan penutup. Bagaimana sih pemahaman tentang teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi? Mari simak penjelasan berikut. Baik, materi yang terakhir yaitu pemahaman tentang teks eksplanasi dan identifikasi ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau ilmiah dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Dan adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang pertama berisi informasi faktual, ilmiah, dan logis. Yang kedua, menjelaskan proses secara sistematis. Yang ketiga, struktur yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang keempat, menggunakan kata teknis, kata kerja aktif, dan konjungsi sebab akibat.
Adapun permasalahan umum dalam pembelajaran teks eksplanasi di SDN Waker, Kabupaten Lombok Tengah, khususnya kelas 5. Yang pertama, siswa bingung membedakan teks eksplanasi dengan teks deskripsi. Yang kedua, rendahnya keterampilan menyusun kalimat dan struktur teks secara utuh. Yang ketiga, kosakata ilmiahnya terbatas. Yang keempat, metode pembelajarannya yang sangat monoton. Yang kelima, kurangnya latihan menulis secara bertahap. Adapun strategi pembelajaran teks eksplanasi, yang pertama, perbandingan berbagai jenis teks. Yang kedua, latihan menyusun teks eksplanasi dengan pendekatan proses. Yang ketiga, menggunakan media gambar berseri dan video animasi. Yang keempat, menerapkan mode CTL, Radek, dan STAT. Yang kelima, buat peta konsep atau kerangka sebelum menulis. Sekian, itu tadi pemaparan video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.